Ya, ngomong-ngomong soal dunia kerja Indonesia, kita punya fun fact nih, data pengangguran. Kita lihat ya, Cing ya. Ya. Jadi ini berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran meningkat sekitar 80.000 orang. Ya. Menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Nah, ini datanya. Jadi naik nih, Cing, kalau dibandingin tahun lalu. Tahun lalu ya, di periode yang sama 1,11%. Ya, cakep ulasannya. Ya. Berikutnya, Cing. Data BPS jumlah pengangguran di Indonesia 2025 versus jumlah penduduk Jakarta. Nah. Jumlah penduduk Jakarta akhir 2024 10,68 juta orang. Dan Februari 2025 angka pengangguran 7,28 juta Jadi banyak orang. banget dong ya? Ya tapi ini nggak semua di Jakarta. Kalau dibandingin sama Jakarta, masa cuma 3 Iya, juta makanya kerja? ya. Enggak, ini perbandingan aja. Ya, dan hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta maksudnya. Pengangguran di Indonesia itu hampir sama dengan jumlah penduduk di Jakarta. Oh gitu ya. Oke. Kali ya. Iya, iya, iya. Oke, berikutnya, Cing. Ya, ini adalah jumlah penduduk negara Singapura 2025 6,1 juta jiwa. Dan kita pengangguran di Februari 2025 7,28 juta orang. Berarti Artinya, hampir semuanya seperti kayak kalau di Singapura ibaratnya semuanya nganggur. Semuanya nganggur. Belanja. Iya. Jadi jumlah pengangguran kita lebih besar dari jumlah penduduk Singapura. Waduh. Luar biasa memang ya. Ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah lihat ya fun fact-nya seperti itu. Nah, setelah ini nih, Cing, kalau tadi kita sebenarnya kan sudah tuh mengumpulkan loker-loker yang kemudian lucu-lucu dari netizen. Maksudnya lowongan kerja ya, loker ini ya. Nah, jadi ada semacam meme gitu ya soal loker nih, Cing. Dan jadi kita lihat ya sebenarnya ini ada apa aja sih yang lucu-lucu begitu ya. Secara syarat. Oh, boleh. Silakan. Tadi kan dibisikin produser. Coba, Cing. Pemeran hantu. Apa ini? Ini lowongan kerja. Lowongan pekerjaan pemeran hantu. Kualifikasinya? Iya. Pria atau wanita, usia 17 sampai 25 tahun. Berarti bukan di Surabaya. Kalau Surabaya 17 sampai Kota Ringga. Ya. Berpenampilan menarik, tinggi badan wanita minimal 155, tinggi badan pria minimal 160 cm. Benefitnya, salary 60.000 per hari. Kali 30 berarti 3 juta ya? Makan siang 1 kali. Nah, ini pemerannya tapi hantu, mau nggak tuh 3 juta? Ya kan nggak kelihatan, berarti dia nggak on frame, selalu di belakang kamera. Karena setan nggak pernah kelihatan. Ya. Ini dibutuhkan secepatnya cowok untuk jaga di warung mie. Gaji 700K per bulan. 700.000 per bulan? Nggak ada libur, nggak dapat mes, nggak dapat makan. Jam kerja dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. Siapa libur yang mau 1 hari, potong gaji 50%. Minat chat. Ya, ini emang nih, pas banget hashtagnya loker serem. Iya. Ada lagi? Di gaji pokok 3,13. Nah, lumayan. Makam. Bukan makan? Makan. Oh, makam. Masa disediain kuburan? Oh, iya. Mes karyawan. Kontrak 1 tahun. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lemburan normatif, seragam dan lain-lain. Ini pekerjaan apa? Nggak tahu. Makam? Seragamnya kafan. Ada lagi nggak? Nggak ada. Tapi saya dulu pernah ditawarin kerjaan. Gaji 30 juta per bulan untuk ngelatih anak-anak berenang. Gede dong. Tapi saya nggak mau karena ibunya ikut. Lah, bagus kan kalau ibunya ikut. Ini anak-anak buaya. Oh, jadi ibunya mangap di samping, ngeri juga jadinya. 30 juta ya, tapi mari mikir-mikir. kesini. Oh, marilah kemari. Oke. Nah, berbicara soal banting setir pekerjaan yang tak sesuai dengan pendidikan atau mungkin pengalaman kerja sebelumnya, dilakoni sejumlah warga demi terus bisa bertahan hidup. Dan berikut ini kami hadirkan kisah mereka yang tak patah arang bertahan dan mencari kesempatan lain demi terus mendapatkan penghasilan. Sulitnya mencari kerja sesuai latar pendidikan jadi salah satu pengalaman hidup Reza Fahlevi. Siapa sangka security gedung sebuah perusahaan di Bandung ini adalah sarjana ilmu komputer dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Sejak lulus SMA, Reza berusaha mengumpulkan uang bahkan kuliah sambil kerja demi meraih gelar sarjana yang dicapai saat usianya 29 tahun. Mimpinya jadi seorang tentara, tapi harapannya pupus saat batas usia mendaftar sebagai calon prajurit TNI berubah. Tapi ternyata pas udah beres kuliah, kemudian pas saya lihat pengumuman, ternyata yang asalnya batas persyaratannya untuk sarjana S1 30 tahun, tiba-tiba dirubah menjadi 28 tahun. Itu juga membuat saya sedih sih awalnya. Tapi Reza tak patah arang.
Berbekal ilmu komputer, ia berupaya banting setir mencari pekerjaan lain, bahkan yang tak sesuai dengan latar pendidikannya. Namun pengalaman dan batas usia jadi ganjalan. Reza pun memilih bertahan dengan profesinya sebagai security. Saya udah nyoba ngelamar ke beberapa perusahaan, mungkin karena pengalaman saya belum jauh juga, mungkin beberapa perusahaan juga ada yang nolak dan nggak mau nerima yang masih junior gitu. Terus mungkin ada juga sebagian perusahaan yang ada kriteria terkait batasan usia juga. Saya udah coba ngelamar nggak sesuai jurusan saya kayak komputer, kayak di admin staff biasa pun ternyata memang masih belum bisa gitu terkait. Langkah banting setir pekerjaan juga dilakukan Jamie Ngadiono, wirausahawan layanan pijat terapis home service. Jamie membangun usaha ini sejak tahun 2021, pasca ia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan media. Pada 2005, ia mengalami PHK yang justru jadi pengalaman berharga untuk bertahan hidup, tak patah arang mencari rezeki demi sumber lainnya. Memang ketika kita pada posisi itu kita merasa bahwa bingung gitu, besok bagaimana, ke depan bagaimana, apalagi umur sudah seperti ini, bagaimana. Usaha Jamie dan istrinya berkembang, tak hanya jasa pijat terapis, tapi juga bisnis percetakan hingga menciptakan lapangan kerja baru. Kini ia telah berhasil merangkul sekitar 300-an karyawan dalam bisnisnya. Akhirnya kita membuat usaha jasa ini merekrut ibu-ibu yang punya keahlian memijat dan kita memberdayakan mereka, memberikan pekerjaan. Ya. Reza Fahlevi dan Jamie Ngadiono jadi potret pekerja yang berusaha beradaptasi di tengah sulitnya lapangan kerja di Indonesia. Mereka berharap pemerintah punya kebijakan lebih baik untuk meningkatkan kesempatan angkatan kerja yang masih berusia produktif dan memiliki semangat tinggi untuk berkarya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya memang namanya untuk bertahan hidup, apa aja kita kerjain. Dilakonin. Bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bahkan dengan pengalaman kerja sebelumnya. Iya. Ya udah kita lihat, ada Mas Jamie di sini juga yang ini adalah saksi hidup. Karena memang masih hidup kan. Untung bukan saksi nikah. Iya. Ya ada Mas Jamie ini. Mas Jamie, ya. Beliau ini sekarang membuka, namanya apa? Namanya Berseri Spa. Kita bikin usaha layanan pijat panggilan ke rumah home service bersama istri saya Anessa Lia Tanjung. Jadi kami membuat layanan service dari tahun 2001. Sebelumnya kerja apa? Sebelum saya di public relation di salah satu TV tetangga. Wow. Oh, di TV sebelah yang nggak bisa ditonton. Sebelah doang TV-nya. Karena kok bisa? Pada waktu itu kita memutuskan untuk keluar, saya memutuskan keluar, terus kemudian menikah dengan istri, kemudian baru kita coba beberapa bisnis juga, gagal, nah terakhir ini pas kena COVID juga kita tambah pusing ya, baru resign, terus kemudian COVID, akhirnya kita pikir gimana, terus istri saya ini tiap hari suka pijit dan sebagainya, akhirnya udah istri saya punya ide, kami berdua membuat layanan online Berseri. Awalnya 3 terapis dan sekarang 350 terapis dan kebanyakan tuh ibu-ibu yang pada waktu COVID itu mereka bingung mau kerja apa gitu. Karena layanan di tempat lain juga ada yang sepi karena takut orang untuk pijat. Akhirnya kita bikin satu layanan pijat panggilan ke rumah dan kami ini memberdayakan plus meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Jadi banyak dari terapis kita yang terbantu dengan bisnis ini. Ya, sebelum memastikan bahwa ini pijat yang akan jadi bidang usahanya, pernah coba apa aja, Mas? Aduh banyak ya, kita pernah kuliner mungkin. Pernah juga bikin klinik dan sebagainya. Terus kemudian kuliner juga pernah. Dan ya akhirnya jalannya di sini di home massage panggilan. Gitu. Ya. Oke, sebenarnya bukan hanya kisahnya dari Mas Jamie aja, tapi juga ada Kang Reza Fahlevi, adalah security gedung sebuah perusahaan di Bandung yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indef, ada Mbak Esther Sri Astuti. Malam Mbak Esther, malam juga Mas Kang Reza. Kang Reza, Mbak Esther, selamat malam. Mbak Otri. Selamat malam, Mbak. Ya, Kang Reza, gimana ceritanya sehingga bisa menjadi security? Apakah ini sesuai dengan yang diinginkan atau memang ini backup plan aja gitu karena tidak diterima untuk menjadi militer kalau nggak salah ya? Tentara ya. Jadi. Sebenarnya terima kasih Mas Abdel sama Mbak. Saya rasa ini kan kayak backup plan dulu daripada saya
belum kerja gitu. Saya Ya, juga kan baru lulus tahun 2024, tengah tahun kemarin. ya, Jadi eh, saya rasa selama pekerjaan yang saya lakuin halal, terus orang tua juga setuju juga, saya nggak apa-apa sih gitu. Hmm. Tapi saya tetap sambil nyari juga pekerjaan sesuai dengan bidang sekolah yang waktu saya pelajari di waktu kuliah dulu. ya. Udah berapa lama jadi security, Kang Reza? Kebetulan 7 tahun dari tahun Oh, 2018. sudah lama Udah ya? cukup lama ya. Hah. Jadi 2018 di security, kemudian 2019 Reja kuliah sambil kerja juga. Ya. Kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu Kang Reza? Teknik informatika Wah. IT. IT. Empok ya, empok IT. Oh, bukan. Empok IT itu, Wah. ya, ya, ya. Maaf ya, komedi sedikit saja Mas Reza. Tapi ya. Kang Reza itu selama 7 tahun tadi menjadi security ya, udah pernah nyoba yang lain nggak sih? Ya. Atau yaudah akhirnya jadi cinta ya, Ya. jadi cinta di sini. Reja juga udah pernah nyoba yang lain juga, lamar ke startup, kemudian Ya. ke pabrik juga yang ada di dekat daerah rumah Reja juga. Mungkin memang kayaknya masih belum rezekinya juga sih gitu. Ya. Ya, ke Mbak Esther mungkin. Mbak Esther mungkin ada data seberapa banyak sebenarnya lulusan sekolah yang linier dengan pekerjaan yang didapatkannya di Indonesia ini, Mbak Esther. Ya, memang agak sulit ya. Ya. Ini ada beberapa fenomena ya. Terjadinya pengangguran itu terjadi karena pertama adalah mismatch ya antara pekerjaan yang diinginkan dengan latar belakang pendidikan. Ya. Yang kedua, ekspektasi dari gaji gitu ya. Biasanya kalau ini berlaku pada generasi muda gitu. Kalau gajinya nggak sesuai gitu, itu mereka nggak mau bekerja. Lebih memilih misalnya by remote gitu kan. Ya. Nah, yang ketiga ya memang sekarang gelombang PHK ini masih banyak dan lapangan pekerjaan itu relatif lebih kecil. Nah, ini fenomena kenapa kita terjadi pengangguran gitu, Mas Adril. Ya. Oke. Tapi kemudian juga kalau misalnya banyak sebenarnya yang tadi cerita dari Kang Reza, misalnya salah satunya IT, sarjananya tapi kemudian menjadi security. Nah, ini fenomena seperti apa? Apakah karena ya sudahlah yang penting saya ada kerjaan, atau memang tidak ada pilihan lagi sekarang, sulit mendapatkan pilihan itu, Mbak Esther? Iya, benar Mbak Audrey. Jadi apapun yang sudah dicapai oleh Kang Reza tadi kan sebagai sarjana teknik informatika gitu kan, beliau pengen pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tetapi ternyata lowongan pekerjaannya tidak ada gitu. Nah, entah itu karena keganjal umur yang tidak sesuai gitu ya, atau memang tidak pas. Nah, ini kan berarti ada mismatch ya antara lowongan Nggak ketemu pekerjaan gitu ya? Iya, betul, betul. Nah, itu. Nah, kedepannya mungkin kalau saya malah menawarkan hal yang ekstrim lagi gitu. Ya. Seperti yang sudah dilakukan ini dengan mohon maaf Mas siapa? Mas Jemi. Mas Jemi. Mas Jemi ya, Ya. lupa. Mohon maaf. Mas Jemi, beliau tadinya banting setir ya, dari karyawan dari suatu perusahaan media gitu, kemudian banting setir menjadi wirausahawan. Tetapi kan tidak hanya mungkin 1 dari 1.000 orang yang berhasil ya, seperti Mas Jemi ini gitu. Pasti ada jatuh bangun ya. Terus kemudian terkendala oleh modal. Nah, bagaimana dengan marketnya dan seterusnya, kan itu usaha pasti menghadapi satu barier yang banyak. Kalau sekarang kita lihat, terapisnya 150, tapi bagaimana dari 3 orang terapis menjadi 150, itu luar biasa itu pas 350. perjuangannya gitu. Ya. Oke.
Baik ke Mas Jemi lagi sekarang. Sekarang sudah ada sekitar 300-an terapis. Itu tersebar di berapa daerah? Di Jabodetabek, terus ada di Jogja, di Semarang, Surabaya. Nah itu gimana cara rekrutmennya tuh? Kalau memang ada di tempat yang jauh? Ya tentu kita membuka lowongan dan kita datang ke sana juga untuk melakukan. Datang juga jadi. Datang ke sana dan saya dan istri itu kalau ada lowong yang melamar 30 ya kami tes satu-satu pijatnya. Jadi satu hari bisa dipijit. Saya boleh ikut nggak? Boleh. Saya boleh ikut nggak? Ya, Dites aja lah. Saya terpikir juga usaha pijat ya, karena sehari bisa 30 orang. Iya. Pijit bukannya enak malah capek. Oh capek. Iya. Jadi seperti itu kita memang kita cari, karena ini kan di layanan jasa ya, kami harus menemukan orang yang tepat, karyawan yang tepat, karena ya kami bisa bertahan dengan pelayanan jasa yang baik. Makanya benar-benar kita seleksi untuk para terapis. Nah balik lagi soal PHK ini, banyak juga yang terapis-terapis yang melamar itu karena dia kerja di tempat lain, nggak ada pekerjaan lagi, udah berumur, terus akhirnya ya, tapi dia punya kedua belah tangan yang bisa pijat enak, ya akhirnya kita terima dan ternyata di situ dia mendapatkan gaji yang lebih dari pekerjaan sebelumnya. Gitu. Oke. Nah tapi kan kalau misalnya nih sekarang kan lagi menghadapi PHK di mana-mana, susahnya cari kerja, otomatis kan untuk mengeluarkan sesuatu juga kita berpikir lagi ya. Apakah ini berdampak sebenarnya juga pada usaha pijat yang sebenarnya kan ini bukan primer ya sebenarnya, bukan kebutuhan yang utama? Ya mungkin kalau berdampak nggak begitu ya. Mungkin berdampaknya kalau mau akhir bulan aja, gaji belum keluar, agak turun sedikit. Nanti kalau sudah akhir bulan udah gajian, rame lagi gitu. Karena mungkin jangan salah, malah banyak orang yang pijat itu kan kayak seperti kalau hari seminggu ini saya nggak dipijat kayaknya kurang enakan gitu, kayak suges gitu ya. Jadi ya nggak begitu sih kalau dari datanya dari 300 terapis itu per bulan bisa berapa orang yang di satu terapis misalnya berapa? Oh ya, tentunya kita ada target juga per terapis itu satu hari minimal 1, 2 atau 3. Jadi di setiap bulan ya kita mungkin di 6.000 bisa sampai 9.000 kalau satu orang 30 ya sebulannya. Tapi kan nggak setiap hari pijat, capek juga. 6.000 dipijat, iya. Setiap bulan ya. Oh, banyak banget ya. Ya. Kang Jemi juga mungkin bisa kasih apa sih sebenarnya kalau ada orang yang ingin banting setir, modal apa yang harus? Yang pertama memang kalau kita memulai itu kan susah ya. Ini kan bukan usaha kami yang pertama langsung sukses, enggak. Udah keberapa Mas baru akhirnya sukses? Banyak ya, mungkin ada 2 atau 3 begitu kali. Dan ketika kita mau melakukan itu, support dari keluarga terutama istri itu penting banget. Kan ketika ya tahulah rasanya mungkin kita kena layoff, kita di PHK, kepala masih pusing, duit tinggal di tangan berapa, dan datang istri tidak menyupport, apalagi malah gimana besok apa semua malah bubar itu semua. Nanti larinya malah yang ngeslot repot kita ya kan, habis duitnya. Nah tapi dengan dorongan istri, keluarga tentunya ya kita harus sama-sama membangun bisnis ini dengan baik. Nah, dengan kunci kebersamaan itu saya rasa kita bisa memulai usaha yang baru. Tapi tetap harus ulet juga, gitu ya, dan kreatif tentunya. Okay. Setelah ini saya juga mau nanya nih sama Kang Reza lagi. Kang Reza sudah 7 tahun kurang lebih menjadi security. Nah, masih nggak ada keinginan untuk mungkin melompat ke sesuatu hal yang baru, atau tadi lagi-lagi wah ini karena batasan usia ya udahlah akhirnya ya udah pasrah aja dengan apa yang ada. Nanti ya setelah ini ya Kang Reza akan menjawabnya, tetap bersama kami. Kang Reza balik lagi nih menyambung pertanyaan sebelum jeda. Nah kalau Kang Reza ini kan sudah sekitar 7 tahun ya menjadi security. Sebenarnya masih ada kepengenan nggak untuk mencoba hal yang baru atau menjadi sesuatu misalnya yang lebih kemudian mungkin mau coba hal yang ini, jangan-jangan mau berwirausaha, ada nggak keinginan itu, atau jangan-jangan terbentur ya sudahlah karena batas usia jadi ya sudah seperti ini saja di security? Sebenarnya masih ada sih Mbak keinginan untuk nyari pekerjaan yang lain juga. Kemarin juga Reja juga nyoba daftar CPNS juga, BPNS juga, tapi mungkin memang belum rezekinya juga. Rencana juga tahun sekarang juga mau nyoba lagi daftar CPNS juga, tapi sambil nyari kerjaan lain sih di bidang swasta juga, sambil belajar juga gitu. Oke. Ya, selama 7 tahun ini yang paling susah di pekerjaannya apa nih? Kan memang bukan backgroundnya ya, bukan backgroundnya security, tiba-tiba jadi security. Apa ada kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, Kang Reza? Selama 7 tahun ini saya rasa
nggak ada kenal apa-apa sih ya. Oke. Sampai Ya, memang jagainnya apa? saya ke apa kerja di ya kayak di bagian resepsionis aja gitu, maksudnya saya juga jaga apa ya, maaf. Ya, Grogi Kang mungkin Reza. Cingnya nanya. Iya. Mungkin ngejagain gardu mungkin, Jaga ngejagain lilin, gedung, jaga lilin kah gitu. Ya, jaga gedung, jaga apa fasilitas kantor, Ya. kemudian Iya. Tapi sejauh ini masih ingat dengan ilmu-ilmu yang didapat waktu kuliah? sejauh ini masih ingat sih. Oh. Bisa bikin aplikasi? Bisa website join Aplikasi kolaborasi. pijat, aplikasi Nah. pijat bisa? Ya enggak. Hah? Maksudnya aplikasi Bisa untuk sih. pesan pijat. Bukan aplikasi untuk pijat. Dan jangan-jangan bisa kolaborasi juga Betul. sama Mas Jemi ya. Mungkin ada yang belum dikembangin atau gimana? Betul. Jangan-jangan Ya. bisa. Bisa. Atau jagain orang yang lagi dipijat. Ya, bisa juga ya. Bisa juga. Iya, iya. Security online berarti. Iya. Oke. Ya, Mbak Esther, menurut Mbak Esther, apakah Mbak Esther juga pasti sudah tahu ada kebijakan dari Pemprov Jawa Jawa Timur Timur. untuk meniadakan batas usia. Dan gimana menurut pandangan Mbak Esther, ataukah memang ada insentif untuk pemerintah yang melakukan kebijakan ini? Iya, tentunya kita menyambut baik ya dengan adanya penghilangan batas usia. Artinya kesempatan bekerja itu buat teman-teman yang terkena PHK gitu, itu juga bisa lebih luas lagi, lebih besar lagi. Namun setahu saya ya, seperti yang ada di Jawa Tengah sendiri, karena kemarin ada pabrik tekstil besar yang tutup, kemudian mereka bisa channeling ya, Ya. ke pabrik-pabrik tekstil yang sekitarnya. Mereka tetap mensyaratkan yang maksimum batas usia gitu, misalnya maksimum 50, maksimum 55. Setelah itu ya kalau over dari umur itu ya mereka tidak diterima gitu. Jadi kalau kita melihat ada Pemprov yang menghilangkan batas usia, ya itu satu apresiasi ya buat pemerintah gitu. Ya, baik. Kang Jemi, mungkin bisa kasih semangat untuk teman-teman yang masih mau cari kerja atau masih bingung untuk usaha, silakan. Ya, untuk teman-teman pasti ada jalan keluar ya. Ya. Saya rasa kita cari melihat peluang mana yang bisa kita kerjakan. Ya tentu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha ya. Tapi ya harus kreatif, inovatif, ya beda dengan yang lain. Pasti usaha kita bisa berkembang dengan baik. Ya. Oke, dari Kang Reza sendiri, Kang, apa mungkin yang bisa dikasih semangat lebih lagi buat yang sekarang sedang mencari kerja, Kang Reza? Kalau pesan dari saya sih, apapun pekerjaannya, yang penting mah halal gitu, nggak perlu malu juga sih. Meskipun kita backgroundnya dari sarjana ataupun diploma juga, selama itu masih halal, selama kita juga masih ada usaha buat ngerubah ke kehidupan yang lebih baik, tetap semangat gitu dari saya. Jangan malu ya pesannya Ya. tadi ya. Ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Reza, Mbak Esther, Esther. terima kasih. Mas Mas Jemi Jemi juga terima kasih. Ya, terima kasih Audrey juga. Terima kasih juga Iya, Cing iya. Abdel. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan.